Berita pertama was-was pagi ini diawali kabar kisah pasca pemakaman Ade Namnung. Belum sepekan Ade pergi meninggalkan alam fana, tanah makamnya belum lagi kering, tapi harta peninggalannya sudah diperebutkan. Ramon Papana, ayah angkat Ade, dilabrak oleh ibu dan saudara-saudara almarhum yang menanyakan harta peninggalan almarhum. Kemarin, hari Sabtu tanggal 4 Februari, di rumah saya di Jalan Alam Hijau di Sentul, sampai jam 11 itu tiba-tiba ada 4 kendaraan bermotor penuh dengan orang berhenti di depan rumah saya, dan tanpa basa-basi mereka langsung menanyakan tentang surat-surat, benda-benda, barang-barang harta peninggalan Ade Namnung. Hariningsih tak terima disebut melabrak karena kedatangannya untuk bersilaturahmi sekaligus menanyakan kartu tanda penduduk almarhum. Bukan untuk meributkan harta almarhum. Bersama saudara-saudaranya, Hariningsih mengaku datang dengan cara yang sopan, bukan seperti yang diceritakan Ramon. Sebetulnya kedatangan saya ke sana tuh bukan penyerangan. Ya ampun, ngapain sih Mbak aku nyerangin orang Mbak? Enggak ada. Saya sana tuh silaturahmi pertama, diterima juga senang, baik, salaman. Terus ini yang datang juga. Siapa ya tante? Yang datang itu bule saya 2, ponakan saya 1, yang nenek-nenek semua loh Mbak. Maksud nyerang tuh ngapain gitu loh Mbak. Ya, pertama hanya menanyakan aja masalah KTP gitu aja. Jadi nggak ada penyerangan tuh nggak ada. Maksud ya rumah siapa yang diserang, aku juga tahu Mbak, walaupun bagaimana itu bukan rumah saya. Jadi maksud aku menyerang untuk apa? Kemudian dia gebrak meja, ya. Setelah sebelumnya dia sempat menyambar sebuah pot yang dihadiahkan kenang-kenangan Ade Namnung ketika dia umroh. Dari keramik, dan saya taruh di samping televisi. Itu sempat disambar begitu sehingga jatuh, pecah. Enggak, ngarang aja. Maksud di rumah orang apa gila saya tuh enggak ada. Gebrak meja gitu doang sekali. Ada alasannya. Kalau mau tahu alasannya, dia bilang mama sama Mbak yang beliin tiket itu saya. Kebetulan ini saya yang beliin tiket. Jadi mama agak emosi, gebrak meja gitu. Suasana pun memanas. Ramon dan ibunda almarhum sama-sama menggebrak meja. Bahkan Ramon menyebut ibunda Ade sempat menyambar pot dan membantingnya. Entah mana yang benar, karena Hariningsih mengaku Ramonlah yang membuat situasi memanas. Dan disitulah puncak kesabaran saya. Saya bilang saya mencoba menjelaskannya dari tadi. Dan walaupun ini belum waktunya, saya bilang saya masih berduka. Nanti dong, malu kedengaran orang. Tapi saya sudah habis sabar. Saya bilang ini rumah saya, silakan keluar. Kemudian yang mengaku perwira polisi itu langsung membentak saya, bilang, ya siapa ini, memang rumah siapa? Memang ini rumah situ? Saya bilang iya, ini rumah saya beli sudah lama dan ini atas nama saya. Oh, mana sertifikatnya? Dari awal datang juga sudah ngomong-ngomong soal sertifikat, Mas. Oh, jelas itu ya, dah emosi dia. Dia bilang polisi katanya. Memang dia polisi itu keponakan saya sendiri. Oh, sudah. Dia intel. Memang keponakan saya sendiri. Tuh, jadi omnya Ade Namnung itu yang kesana itu. Cerita versi Ramon, orang tua Ade ketika melabrak ke rumahnya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, membawa sejumlah preman dan polisi. Bahkan Ramon mengaku sempat diancam oleh polisi itu. Ikut sertanya seorang polisi diakui ibunda Ade karena polisi itu paman Ade. Soal preman, tegas dibantah keluarga Ade Namnung karena yang ikut di rombongan tersebut adalah sesepuh keluarga Ade, tak ada orang lain. Tapi kembali Ramon menegaskan ia sempat merasa terintimidasi oleh ulah polisi yang ternyata paman Ade. Merasa terancam, Ramon pun melaporkan insiden yang terjadi di rumahnya ke pihak yang berwajib. Yang ia laporkan tentu saja ibunda Ade. Ia bertindak begitu karena sebenarnya Ade punya wasiat jauh sebelum komedian ini dijemput ajal. Beberapa tahun yang lalu saya sedang duduk dengan anak-anak saya ini di sebuah tempat, kemudian ada Ade Namnung, kemudian saya bercanda bahwa kalau saya mati duluan, saya mau baju saya dan semua peninggalan saya disumbangkan kepada orang yang mau secara sukarela, disumbangkan aja supaya nggak banyak kenangan di rumah. Kemudian Ade Namnung tiba-tiba bilang bahwa saya juga mau kayak gitu, mau disumbangkan. Kemudian ini namanya Sasa, adiknya bilang begini,
kalau kamu sih nggak mungkin, soalnya siapa yang mau terima anak yatim piatu bajunya segede gorden begitu, kemudian sepatunya kayak perahu, dia bercanda begitu. Namnung langsung serius dan dia bilang bukan begitu caranya, caranya adalah dilelang dulu, kemudian uangnya disumbangkan kepada yatim piatu. Saya melaporkannya kepada Polsek Babakan Madang dan diterima laporannya, dan saya juga udah diperiksa sebagai saksi korban. Kemudian barang bukti TKP sudah dilihat oleh polisi dan segala macam, dan ini surat lapornya. Enggak ada sebetulnya, enggak ada. Kalau memang itu kan kita ngurusin apa kantor strategis yang gini enggak ada. Ya terserah, kalau ngelaporin itu urusan dia. Kalau saya memang bikin itu ya urusan dia. Kalau saya sih merasa nggak bersalah ya. Kalau saya waktu rumahnya hancur gitu pantas. Oh siap. Apalagi kalau itu merebutkan hak yang bukan haknya. Ingat, kalau itu bukan harta kamu, bukan hak Anda rebutkan. Untuk saat ini emang Anda menikmati hak itu. Tapi ingat, suatu saat kalau Anda sudah dipanggil seperti Anda bisa merasakan